Masih di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kepada Ibu dari Komnas HAM, tolong diberikan closing statement 1 menit termasuk bagaimana Komnas HAM mengawal kasus ini. Silakan. Yang pertama Komnas seperti saya sampaikan tadi ya, jadi saat ini memanggil KPI dan kepolisian untuk mendapatkan klarifikasi atas berbagai hal yang telah diadukan. Jadi kami masih dalam proses itu dulu, tahapan selanjutnya. Perkembangan selanjutnya tergantung juga hasil ini. Jadi kami juga berharap pihak kepolisian dan KPI kooperatif. Tapi yang paling penting Pak Hotma, saya ingin mengangkat pentingnya untuk kita membangun sistem pencegahan di berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan agar perundungan maupun juga pelecehan seksual itu bisa kita cegah. Dan ini kasus harusnya menjadi pelajaran penting bagi kita semua, ada atau tidak, tetapi sebenarnya kan ada ribuan kasus yang sudah sering muncul di berbagai media yang tidak ada solusi untuk penyelesaian. Artinya Komnas HAM berjanji akan mengawal kasus ini? Betul. Oke. Tapi juga kami ingin mengawal agar ada sistem pencegahan yang dibangun di kementerian dan lembaga serta pemerintah-pemerintah daerah. Selama ini dari 2012 sampai 2021 memang tidak ada pencegahan. Terjadi segitu lama perundukan ini. Loh, ini kan kasusnya dari KPI, kita harus tanya dari KPI dong, bukan kepada Komnas HAM. Oke, yang terima kami kasih, sampaikan adalah pencegahan, Pak Oke, Hotma. terima kasih, Bu. Jadi itu aja. Sekarang closing statement dari Pak Tegar Putu Hena, pengacara dari terlapor yang diduga sebagai pelaku. Apa? 1 menit, silakan. 1 menit, oke. Saya pertama akan membuka ini dengan mengatakan sekali lagi bahwa melawan bullying jangan dengan bullying. Itu. Melawan bully jangan dengan bullying. Itu yang Anda lakukan sekarang? Itu yang sedang saya lakukan. Anda lakukan bully dilawan dengan lapor polisi langsung, begitu? Kan, artinya netizen kita itu juga harus cerdas ya, harus belajar dari pengalaman. Kita punya presiden misalnya, Audrey, Pontianak. Semua orang bela, save Audrey, justice for Audrey. Endingnya peristiwanya kagak ada. Siapa yang malu? Semuanya malu. Kita punya presiden lagi, Ratna Sarumpait. Semuanya membela, ya kan? Begitu dibuka faktanya, nggak ada apa-apa. Hoax. Jadi menurut saya, netizen harus bersabar nih, mahkamah netizen. Boleh, dan saya juga mengkampanyekan kepada kita semua untuk menentang segala bentuk kekerasan, tapi tidak dengan menggunakan kekerasan. Terima kasih. Jadi netizen jangan langsung ngebully dulu kepada para yang diduga pelaku ini. Yes. Tunggu waktu yang tepat, gitu kan? Sekarang kepada Pak Roni Hutahayan. Iya. Bagaimana minta closing statement, terutama bagaimana Anda memperjuangkan dengan alat bukti yang sangat minim begini? Ya, terima kasih Bang Hotman. Yang pertama saya perlu luruskan adalah bahwa klien kami ini adalah karyawan di sana. Bahwa beban karyawan dengan atasan itu adalah pasti ada secara psikologis. Maka kami juga tidak tahu bagaimana sistem pengaduan yang ada di KPI sendiri untuk apabila ada terjadi sesuatu peristiwa di dalam internal KPI. Sampai sekarang masih karyawan? Sampai sekarang masih Anda karyawan. takut kalau dia terus ngotot memproses hukum, takut KPI bertindak malah nanti dia di PHK, begitu? Nah, itu satu. Yang kedua yang saya perlu luruskan begini. Soal pengaduannya waktu kejadian bahwa dia mengadukan kepada atasannya, Kasubag atau Kabag, kami tidak tahu dan kami pasti akan mencari informasi bagaimana sistem pengaduan yang ada di dalam. Karena ini adalah jenjang antara bawahan sama atasan. Pasti ada beban moral dan jarak yang begitu tinggi sehingga dia punya kesunkanan. Jadi pengaduan sudah ada di KPI tapi tidak ada sama sekali respon yang mengusut kasus ini selama ini, begitu? Dan itu sudah dilaporkan kepada Kabag sama Kasubagnya. Tapi tidak ada pengusutan terhadap orang yang diduga pelaku? Ya, hanya dipindahkan dalam hanya ruangan. Dipindahkan si korban. Oke, terima kasih. Yang kedua, satu lagi. Yang kedua gini, bahwa klien kami adalah bukan yang membuli, tapi adalah netizen. Dan yang ketiga adalah klien kami masih mempunyai keyakinan sampai sekarang bahwa itu adalah peristiwa yang dialami, bukan candaan. Terima kasih. Pak Fikar, tolong dikasih closing statement. Anda yakin nggak dengan alat bukti ini? Anda yakin nggak perjuangan Pak Roni dan calon korban ini akan berhasil? Sampai penyidikan, sampai ke pengadilan? Oke. Sampai ke pengadilan itu akan tergantung pada kerja-kerja di penyidikan. Gitu. Kalau penyidiknya
bekerja dengan baik gitu ya, dia akan mencari alat bukti agar persoalan ini enggak berhenti pada meskipun polisi sudah menerapkan restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan aja atau apa gitu ya. Nah itu boleh seperti itu kalau memang ada kesepakatan, tetapi saya kira ini bisa menjadi bisa menjadi bahan atau acuan ke depan supaya tidak terjadi lagi. Ya, pertanyaan saya, Anda kan ahli hukum pidana. Ya. Prospek pengaduannya ini kira-kira kalau 1 sampai 10, Anda sebagai ahli hukum pidana mengatakan bakal sukses sih nggak sampai ke pengadilan? Ya, kalau ya itu tetap ya artinya kalau ada minimal ada 2 alat bukti itu bisa langsung ke Dan pengadilan. yang sekarang ini Anda masih ragu atau gimana? Nah, yang sekarang ini yang saya lihat adalah kalau lihat ke belakang ya, ini kan soal sensitivitas gitu, sensitivitas atasannya, sensitivitas kepolisian juga. Mestinya sejak awal sudah ketika dilaporkan langsung dikerjakan gitu, mestinya itu. Oke. Nah, karena itu sekarang kita kesulitan mencari alat bukti. Kesulitan mencari alat bukti Iya, itu kesimpulan ahli hukum pidana. Sekarang Pak Tejo di sini ada orang bukan konglomerat, bukan orang kaya. Jangan bilang saya kaya loh, ya. Orang biasa lapor ke polisi, tapi kurang respon waktu itu. Lapor ke Komnas HAM, cuma dibalas agar ke polisi, ya. Apa kesimpulan Anda? Ya karena pertanyaan saya tadi nggak dijawab, apa polisi niru sinetron, apa sinetron niru polisi, mungkin Pak polisi niru sinetron. Misalnya sinetron itu kalau ada korban perkosaan justru nggak ditanggapin oleh aparat. Mungkin meniru itu, aku positifnya aja. Ya. Yang kedua adalah imbauan Bang Hotman tadi agar komentar netizen tepat waktu menunggu kasus pembuktian, nggak bisa bahasa keberatan karena orang Swiss menciptakan jam tangan tidak supaya netizen komentarnya tepat waktu, Pak. Nggak ada komentarnya kayak kebahagiaan, nggak pernah datang tepat waktu meskipun jam tanganmu ada. Gitu. Yang terakhir adalah kasus ini orang berharap KPI hancur, itu aja. Ingin KPI hancur. Kasus ini masyarakat berharap KPI hancur karena nggak suka sama KPI, karena ingin membuktikan karma bahwa Bung Karno revolusioner jatuh karena revolusi, Soeharto bapak pembangunan jatuh karena pembangunan, Gus Dur bapak demokrasi jatuh karena demokrasi, KPI orang yang peduli sama sensor jatuh karena perbuatan itu. Itulah kesimpulan dari Pak Tejo, closing statement dari Pak Tejo. Pemirsa, closing statement atau kesimpulan saya dari diskusi ini adalah dari kasus ini kita bisa membuat kesimpulan bahwa kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang sering tidak sejalan atau bertentangan dengan keadilan. Kepastian hukum dalam undang-undang harus ada 2 alat bukti. Sementara keadilan maunya agar si pelaku yang diduga agar diproses secara pidana. Makanya sekarang ini banyak orang memperjuangkan restoratif justice, yaitu mencari win-win solution. Itulah kesimpulan dari Hot Room malam ini. Dan ada lagi yang sangat viral. Tadi malam jam 2 subuh. Tadi malam jam 2 subuh saya dapat kiriman foto, ya, di mana 2 ibu ditahan di Polres Blitar karena mencuri susu dan minyak kayu putih yang katanya untuk anaknya. Inilah dia mencuri susu dan minyak kayu putih untuk anaknya. Atas nama Hot Room, saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita sama-sama memohon kepada pemilik supermarket maupun kepada Polres agar si pelaku ini dimaafkan. Memang dia salah, tapi di era pandemi ini Anda sudah tahu susahnya hidup. Ya, sudah puluhan ribu di Instagram saya memohon kepada pemilik supermarket agar ibu ini dimaafkan, dan bila perlu Hotman Paris bersedia mengganti semua kerugian dari pemilik supermarket tersebut. Pemirsa, demikianlah akhir dari acara kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir malam ini. Dan jangan lupa ketemu lagi minggu depan di acara Hot Room yang selalu hot. Salam Hotman Paris.
Metro TV.